Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Advokat Hermansyah dalam Advokat Hermansyah Channel. Kali ini kita akan membahas edukasi tentang penyelesaian perkara hubungan industrial. Jadi kita akan membahas secara bertahap ya. Jangan skip video ini agar sahabat YouTube nantinya dapat memahami secara utuh bagaimana penyelesaian perkara hubungan industrial. Bicara tentang perkara hubungan industrial ya. Ini kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 2 ya, tahun 2004 tentang penyelesaian perkara hubungan industrial ya. Apa itu penyelesaian perkara hubungan industrial? Adalah perselisihan hubungan industrial, itu salah satunya perselisihan hubungan pemutusan ya, perselisihan pemutusan hubungan kerja. Itu perselisihan yang timbul karena adanya ketidaksesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. PHK yang dilakukan biasanya dilakukan oleh pihak perusahaan ya. Kemudian pertama, apa yang harus dilakukan setelah adanya PHK? Maka yang dilakukan adalah pertama, perundingan bipartit. Itu adalah penyelesaian perkara perselisihan melalui perundingan antara pengusaha atau perusahaan ya dengan pekerja atau serikat pekerja. Jadi di sini kalau terkait dengan suatu perusahaan yang ada serikat pekerjanya, maka diikutkan dengan adanya serikat pekerja. Jadi pekerja didampingi oleh serikat dalam penyelesaian bipartit. Pada prinsipnya memang penyelesaian bipartit ini harus dikedepankan ya, karena upaya yang wajib dilakukan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Perundingan bipartit ini harus diselesaikan dalam waktu 30 hari. Ya, namun jika dalam waktu tersebut salah satu pihak menolak atau tidak ada kesepakatan, maka perundingan bipartit ini dianggap gagal. Namun apabila perundingan bipartit mencapai kesepakatan, maka akan dibuat perjanjian bersama antara pekerja dan perusahaan atau pengusaha ya, yang nantinya perjanjian bersama ini akan didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Ini sangat penting dilakukan karena pendaftaran ini nantinya berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak perlu lagi beracara di peradilan, langsung bisa mengajukan eksekusi. Jadi pendaftaran ini penting ya. Nah, kita masuk ke sesi yang kedua. Apabila perundingan bipartit itu tidak ada kesepakatan, maka akan dilakukan perundingan tripartit. Perundingan tripartit ini apabila tadi ya gagal bipartitnya ya, dilakukan tripartit, ini melibatkan pihak ketiga ya sebagai fasilitator untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial ya. Biasanya dilakukan dengan cara mediasi, dilakukan kasus dengan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat ya. Namun apabila dalam mediasi nantinya dicapai kesepakatan, maka akan dibuatkan perjanjian bersama, sama yang tadi, seperti yang tadi, itu akan didaftarkan juga di pengadilan negeri di mana dibuat perjanjian bersama tersebut. Namun jika mediasi ditolak ya, ini biasanya sudah dilakukan beberapa kali pertemuan, baik pekerja, kemudian perusahaan ya, yang mewakili pihak perusahaan, dan adanya biasanya pihak disnaker ya sebagai mediator di dalam penyelesaian pemutusan hubungan kerja ya. Nah, nantinya ketika mediator ini beberapa kali, biasa minimal 2 sampai dengan 3 kali dilakukan pertemuan, itu nanti mediator akan membuat anjuran tertulis. Anjuran tertulis inilah yang nantinya apakah dapat dijalankan oleh pihak baik pekerja dan perusahaan terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang ada.
Apabila ada kesepakatan antara pekerja dan perusahaan di dalam mediasi ya ini, dan nantinya ada anjuran yang diberikan mediator, apabila para pihak sepakat, maka akan dibuatkan juga kesepakatan bersama ya, sama seperti yang tadi itu didaftarkan juga di PHI, di mana wilayah hukum mediator ini melakukan tugasnya sebagai mediator dan biasanya domisili perusahaan juga. Apabila para pihak ya atau salah satu pihak tidak menerima anjuran, maka diwajibkan untuk menjawab anjuran tertulis tersebut dari mediator ya. Nah, bagi para pihak yang tidak melakukan jawaban tertulis maka dianggap tidak setuju. Nah, dari dasar anjuran inilah baru boleh pihak pekerja ataupun pihak perusahaan mengajukan yang namanya gugatan perselisihan hubungan industrial ya, itu di pengadilan negeri. Nah, ini pengadilannya di pengadilan negeri di ibu kota provinsi, biasanya di setiap ibu kota provinsi, kayak misalnya di Sumatera Utara itu ada di Medan, atau kalau misalnya di Riau itu ada di Pekanbaru. Jadi di setiap ibu kota provinsi itu ada peradilan hubungan industrial, PHI namanya. Ini suatu peradilan khusus yang dibentuk memang untuk menyelesaikan perkara-perkara hubungan industrial. Perkara hubungan industrial sendiri ini seperti yang tadi ya, harus didaftarkan setelah tidak adanya kesepakatan antara pekerja dan perusahaan terkait dengan anjuran tertulis ya. Jadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial menyatakan hal yang seperti itu. Nah, setelah hal itu maka ini akan mengacu kepada peradilan yang khususnya nanti saya akan bawakan setelah video ini. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Yang belum like dan subscribe silahkan like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.